Robbi tu billahi robba. Warasulah. Robbi zidni. Iya. Amin. Ya, alhamdulillah Hafi sudah pimpin doa. Nanti lain kali kita gantian ya yang pimpin doa. Semuanya bakal kebagian untuk pimpin doa. Kayaknya kayak mana? Di sini. Sini. Abdurrahman Faiz, kameranya hidupin nak. Sini. Oke. Alhamdulillah ya. Ini hampir semuanya udah pada hadir kecuali Alif. Kita hari ini belajar tematik ya. Iya. Udah disiapin buku tematiknya? Udah. Oke. Udah. Ya, belajar. Kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Buka bukunya. Benar. Berapa Umi? Halaman berapa Umi? Halaman berapa Mi? Halaman 157. 157. Ya. Udah Umi. Umi. Oke. Hari ini kita belajar. Ayo, suaranya di-unmute semua dulu. Dipatiin dulu suaranya, Nak. Biar suara Umi kedengaran. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 3 dan 4. Bu pena apa Mi? Bu pena A. Halaman 157 masih ngelanjutin yang kemarin, Nak. Udah dibuka bukunya ya. Wawancara. Masih ingat nggak kemarin wawancara itu apa? Masih Umi. Ayo dihidupin suaranya, nggak apa-apa Nak. Biar bisa jawab. Masih ingat nggak kemarin wawancara apa? Ayo yang masih ingat tunjuk tangan. Yang masih ingat tunjuk tangan. Kaisar. Wawancara apa, Nak? Suatu cara mengumpulkan informasi dengan ya. Benar. Ya, benar. Jadi wawancara itu suatu cara untuk
mencari informasi. Ya, masih ingat ya? Wawancara itu yang bertanya disebut apa? Orang. Ayo, masih ingat nggak? Orang. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Orang. Ya, benar. Yang bertanya itu disebut pewawancara. Dan yang menjawab pertanyaan disebut siapa? Narasumber. Ih, Narasumber. pintar. Iya, pintar. Ya, disebut narasumber. Jadi yang jawab pertanyaan saat wawancara itu disebut narasumber. Nah, jika ingin melakukan wawancara, sebaiknya tentukan temanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tema itu apa? Pelajaran. Judul. Ada yang tahu? Pelajaran. Judul. Ya, Kamu udah benar. Jadi, tema itu adalah pokok bahasan. Inggris. Kira-kira apa yang mau dibahas? Itu yang disebut tema. Sejauh ini udah paham? Ya, setelah tema ditentukan, buatlah daftar pertanyaannya. Ada yang masih ingat nggak daftar? Nggak perlu, kan ini ada di buku. Ada yang masih ingat daftar pertanyaannya apa aja? Ada yang nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ayo tunjuk tangan kalau masih ingat. Siapa yang masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Sebut namanya, Nak. Masih ingat daftar pertanyaannya apa aja? Ya, daftar pertanyaannya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Berapa? Di mana? Jadi, daftar pertanyaan itu umumnya menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Diingat ya. Kemudian, apa itu biasanya menanyakan hal atau peristiwa. Dan di mana itu menanyakan tempat. Kemudian kapan itu menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kalau siapa, ada yang tahu nggak siapa? Siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan apa? Ada yang tahu tidak? Ya, siapa itu menanyakan orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kemudian mengapa itu menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan bagaimana itu menanyakan keadaan atau cara. Nah, sampai di sini kira-kira bagian wawancara ini ada yang mau ditanyain? Udah paham semuanya?
Tadi Paham. yang menjawab pertanyaan saat wawancara disebut siapa? Narasumber nih. Ya, semuanya udah pada bisa ya tentang wawancara. Kita lanjut. Berikutnya, matematika. Halaman 159. Udah, Umi. Udah dibuka? Ah. 159 menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kemarin sebelum ulangan kita udah belajar ya cara menghitung penjumlahan menggunakan garis bilangan. Siapa yang nelpon itu? Iya, maaf, Umi. Ya udah, kita lanjutin. Suara Umi jelas ya? Jelas. Ya. Masih ingat nggak penjumlahan menggunakan garis bilangan itu menghitungnya bagaimana? Masih ingat nggak? Ya? Masih ingat nggak, Nak? Ya, penjumlahannya dihitung dengan membuat dua tanda apa? Dua tanda panah. Tanda garis. Iya, garis panah di atas garis bilangan. Masih ingat? Gimana caranya? Ya. Jadi, penjumlahan itu menghitungnya dengan menarik anak panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Oke? Coba perhatikan contoh berikut. Sebentar. Perhatikan contoh berikut, Nak. 9 ditambah berapa itu? 9 ditambah 5 sama dengan 14. Ada yang tahu cara penyelesaiannya gimana? Ya, cara penyelesaiannya kita tarik garis dari angka 0. Nih, coba perhatikan layarnya. Lihat. Nih. Lihat ini, kelihatan nggak? Mouse-nya Umi kelihatan nggak ini yang Umi tunjuk? Ya. Nah, itu ada garis di atas angka 0 ya. Iya, Umi. Kemudian ditarik 9 langkah. Hitung 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai garis yang di sini. Dilihat? Terlihat? Ya,
Nah, tuh. Terlihat ya garis yang Umi tarik? Ya. Kemudian, itu kan 9 ditambah 5. Berarti, dari angka 9 tersebut, ditarik lagi sampai 5. Kira-kira di angka berapa jatuhnya? Angka 14. Ya, pinter. Di angka 14. Jadi, kita tarik lagi menggunakan garis panah. Seperti ini ya. Jadi 9 ditambah 5 hasilnya 14. Kita tunggu nak Kaisar keluar. Nah, udah ya? Udah paham sampai sini? Ya. Udah. Ya, nanti tugasnya akan Umi cantumkan. Nanti ada tugas sama menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Jadi, sampai sini udah paham sama contoh ini? Udah. Ya, berarti nanti bisa ya kalau ada tugas sama seperti ini. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah. Udah pintar semua berarti ya. Oke, selanjutnya. Buka halaman 160. Udah nih. Dah. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Bentuk motif hias ada pada karya seni. Udah? Udah terlihat di situ? Ya. Motif hias itu, jenis motif hias itu ada 2, nak. Yang pertama, motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Ada yang tahu nggak motif hias geometris itu apa? Tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Motif hias geometris. Ayo, tunjuk tangan. Berupa garis nih. Umi ditulis nggak? Nggak perlu, kan di buku ada ini. Perhatikan saja Umi menjelaskan. Biar kalian paham apa yang disebut motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Oke. Jadi motif hias geometris itu adalah motif hias yang menggunakan unsur garis. Tadi siapa yang jawab? Betul. Dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Kemudian, motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan.
Nah, motif hias juga termasuk dalam gambar dekoratif. Kemarin kan sudah belajar ya kita gambar dekoratif. Sudah. Ya, karena kenapa motif hias juga termasuk dalam dekoratif? Itu karena dibuat menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Nah, Ya. Contoh dari motif hias geometris yaitu ada batik kaung. Nih gambarnya. Coba perhatikan gambarnya. Jelas gambarnya terlihat? jelas. Ya. Ya, jadi motif hias geometris ini salah satu contohnya yaitu batik kaung. Ada yang tahu nggak batik kaung ini berasal dari daerah mana? Jawa. Ya, benar. Ya, benar Nailah. Yogyakarta. Jakarta. Iya, batik Jakarta. kaung ini berasal dari daerah Yogyakarta. Kemudian, contoh motif hias non-geometris yaitu batik buketan Pekalongan. Coba perhatikan batik buketan Pekalongan. Di situ ada unsur tumbuhan ya, Nak ya. Iya. Ya. Kemudian ada motif hias dekoratif. Nah, di sini terlihat jelas gambarnya, Nak? Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Ya, jadi motif hias ini biasanya terdapat di kain. Terus di mana lagi selain di kain? Motif hias ini biasanya ada di mana? Selain di kain, ada di guci, piring, Mari. nah, ya pintar. Ya, jadi motif hias ini biasanya ada di kain, guci, piring, dan lemari. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya kita buka halaman 161. Udah. Nah, di situ ada hak dan kewajiban anggota keluarga. Apa itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, ya biasanya di dalam keluarga terdapat anggota inti, yaitu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu bersifat melekat pada manusia sejak lahir, Nak. Nah, hak itu artinya adalah sesuatu yang mutlak atau layak menjadi milik seseorang. Jadi, hak itu sesuatu yang mutlak atau layak menjadi milik seseorang. Ya?
Dan kewajiban merupakan suatu tugas. Sampai sini sudah paham apa bedanya hak dan kewajiban? Udah. Amin. Udah, Umi. Coba Umi mau tahu, Aska, hak itu apa, Aska? Aska, hak itu apa? Faiz, Tahu. hak itu artinya suatu Adalah suatu yang mutlak layak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung pada orang itu. ya pintar. Nah, ayo Faiz Rizkianto, kewajiban itu apa, Nak? Ayo, kewajiban itu apa, Faiz? Dilakukan. Ya, pintar. Kewajiban merupakan suatu tugas yang harus dilakukan. Jika kewajibannya sudah dilakukan, maka seseorang tersebut berhak mendapatkan haknya. Paham? Ya. Nih, di bawah ini ada contoh hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai perannya. Contohnya, ada hak dan kewajiban ayah dalam keluarga. Terlihat? Kelihatan nggak? Ya. Yang pertama itu ada contoh hak dan kewajiban ayah dalam keluarga. Jadi dalam keluarga, ayah berperan sebagai apa, ayah? Kepala keluarga. Pintar. Ya, ayah itu mempunyai peran sebagai kepala keluarga. Haknya ayah yaitu mendapatkan kasih sayang dari anak dan ibu. Dihormati oleh anak, dibantu anak jika ada kesulitan. Siapa di sini yang sering bantu ayah? Ya, pintar, Modesti. Ya, jadi kalau ayahnya ada kesulitan itu dibantu ya, Nak ya. Yamin. Yamin. Kemudian yang terakhir itu, hak seorang ayah itu berhak mendapatkan dukungan serta didengarkan arahannya dan nasihatnya untuk kebaikan ibu dan anak di rumah. Nah, contoh kewajiban ayah dalam keluarga adalah yang pertama mencari nafkah. Yang kedua melindungi anggota keluarganya, menjadi pemimpin keluarga, menjadi panutan dalam anggota keluarga. Nah, kemudian contoh hak dan kewajiban ibu dalam keluarga. Ayo, dibaca. Modesti, apa sih peran ibu dalam keluarga itu? Nggak kelihatan, Mami. Nggak kelihatan? Udah, Umi. Contoh
dan kewajiban ibu dalam rumah tangga. Peran ibu dalam keluarga adalah pendamping kepala keluarga. Ya. Terus hak ibu itu apa aja? Contoh hak ibu dalam keluarga antara lain mendapatkan kasih sayang dari anak dan ayah, dihormati oleh anak-anak, mendapatkan bantuan dari anak saat kesulitan, mendapatkan nafkah dan rasa aman dari ayah. Ya, stop. Sampai situ. Coba Zulkifli. Zulkifli dengar suaranya nggak? Zul? Zulkifli sinyalnya kurang bagus ini kayaknya. Ya udah, coba Kaisar. Kaisar? Ayo dibaca contoh kewajiban ibu dalam keluarga. Peran ibu dalam keluarga adalah pendamping kepala keluarga. Ini nak contoh kewajiban ibu. Menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengurus keperluan anggota keluarga, mengatur rumah agar bersih dan nyaman, mendukung ayah dalam hal yang baik. Ya, pintar. Safa. Peran anak dalam anggota keluarga itu apa, Safa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Peran anak dalam anggota keluarga. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke, jadi peran anak dalam anggota keluarga itu adalah sebagai anggota keluarga. Nah, contoh haknya itu mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki kebebasan belajar dan bermain, mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Dan contoh kewajiban yang harus dilakukan anak dalam keluarga. Yang pertama, menyayangi dan menghormati orang tua, rukun dengan kakak dan adik, belajar